Oke, halo teman Mazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Balik lagi di Mazing Academy. Kita akan ngebahas tentang how to get started as an illustrator. Barengan nanti sama Mas Hadi Wardoyo. Aku Dika. Seperti biasa ya teman-teman. Di siang hari ini aku bakal nemenin teman-teman nih. Kita seru-seruan bareng di Sabtu siang. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk. Malah nanti dapetin ilmu ya. Gimana sih caranya memulai sebagai ilustrator itu. Mungkin buat teman-teman yang udah di dunia ilustrator nih, biar nambah ilmu juga ya, nambah insight nanti dari Mas Hadi. Dan mungkin buat teman-teman yang baru mau terjun di bidang ini, nah nanti pas banget nih bisa dapetin gimana sih caranya buat jadi seorang ilustrator gitu ya. Nah teman-teman di kolom chat, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ada apa, boleh banget disampaikan via chat. Ya, bisa di Q&A juga, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita masuk ke Q&A aja ya, kalau yang pertanyaan. Biar nanti dari aku sama Mas Adi biar gampang gitu, kita milihin pertanyaannya. Nanti kalau teman-teman mau nyapa-nyapa, boleh banget di kolom chat, karena kebetulan teman-teman nggak akan bisa untuk open mic, jadi teman-teman hanya bisa di via chat aja ya. Oke, sebelum ke Mas Adi seperti biasa nih, buat yang udah join berkali-kali mungkin ya, ataupun yang join pertama kali, aku mau mengucapkan selamat datang. Terima kasih buat antusiasmenya juga nih di grup udah tadi juga aku lihat udah ada yang chat nanya jam berapa segala macam. Nah, kalau teman-teman udah berkali-kali mungkin udah tahu banget ya Magic Academy itu apa. Kalau yang baru pertama kali, jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar tentang ilustrasi, belajar tentang desain, make up segala macam itu bisa banget di Magic Academy. Nanti teman-teman cek aja di link bio-nya Amazing, di Instagramnya Amazing, amazing.id, terus nanti ada link bio-nya, ada link bio maz.ing/Amazing Academy. Nanti teman-teman bisa cek tuh di sana. Ada kelas-kelas yang bisa teman-teman ikutin. Yang kayak hari ini ada juga yang paid ataupun masterclass yang berbayar gitu ya. Nanti teman-teman cek juga di link bio-nya Amazing supaya update terus gitu. Nah, yang kedua tentang Amazing. Jadi kalau teman-teman yang udah berkali-kali mungkin udah tahu, tapi kalau yang baru pertama kali join, nah jadi Amazing itu adalah platform untuk membuat link bio ya, teman-teman. Jadi kayak yang suka ada tuh di link bio Instagram kan suka ada website. Nah, itu ditaruhnya itu di situ. Jadi Amazing adalah platform untuk membuat landing page yang biasanya ditaruh di link bio. Nggak cuma di Instagram, mungkin di TikTok, di Twitter, di YouTube segala macam gitu ya. Nah, nanti karena basicnya aplikasi, jadi teman-teman itu harus download dulu, terus nanti sign up. Nanti akan seperti ini tampilannya ya teman-teman. Bisa munculin kayak konten dari sosial media, kayak dari Instagram, dari YouTube itu bisa. Terus juga teman-teman misalnya punya Spotify bisa dimasukin juga. Terus kalau misalnya punya kayak link dari marketplace, jualan, dan lain-lain, itu juga bisa dimasukin ke Amazing. Jadi nanti bisa di-showing tuh ketika ditaruh di link bio, terus ada yang ngeliat. Jadi teman-teman itu bisa langsung memperlihatkan apa yang teman-teman punya. Nah, di aplikasinya sendiri itu ada kayak fitur analitik, form, smart URL, sama fitur home. Nah, teman-teman nanti bisa cek aja langsung di aplikasinya, bisa diulik-ulik gitu ya, nanti di apa sih ini fiturnya dan lain sebagainya, itu nanti bisa langsung dicek aja di aplikasinya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali, nanti akan ada link purchase saya bakal sampaikan di kolom chat itu untuk dapetin sertifikat dan juga Amazing Premium gitu. Amazing Premium itu apa sih? Nanti akan didesainkan Amazing-nya, lalu akan juga dapat checklist. Pokoknya jadi akan bagus lah Amazing-nya gitu ya. Itu harganya 15.000. Nanti saya eh, share via chat. Dan kayaknya di grup juga udah ada, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti kelewat terus pengen purchase itu masih bisa karena akan di-share juga di grup. Nah ini ada contoh-contohnya ya teman-teman. Mas Hadi juga udah pakai, jadi nanti teman-teman juga bisa cek tuh di Instagram Mas Hadi, Hadi_Swardoyo. Nah di sana ada link amazing-nya, itu udah desainnya udah menarik gitu. Nah, ini juga kalau dari konten kreator lain gitu ya, ada yang dari make up tuh kayak gini, dari ilustrator juga seperti ini, dari fotografer, videografer juga bisa dibuatkan semenarik ini gitu. Jadi link bio dari Amazing itu pasti akan sangat bagus dan bisa membuat apa ya kayak portfolio juga gitu ya teman-teman. Oke deh, kalau begitu kita ke Mas Adi nih. Mas Adi, apakah sudah ready? Halo, Halo Mas. oke, sudah ready Kak. Aku langsung Oke share Mas screen Adi. aja atau gimana?
Ya, boleh, boleh. Silakan Mas. Mau langsung share screen atau mungkin mau nyapa-nyapa teman-teman juga boleh. Oh iya, halo semuanya, salam kenal. Aku sambil siapin share screen dulu. Sudah masuk belum, Kak? Sudah aman. Oke, oke sebelumnya eh, aku langsung mulai aja kali ya. Nanti kalau misalkan udah aman, baru basa-basinya di belakangan dulu gitu. Yang penting materinya udah habis duluan gitu. Jadi aku kali ini mau bawain tentang how to get started on Illustrator gitu. Mungkin aku langsung mulai dulu dari perkenalan. Nama aku Hadi. Sekarang aku sebenarnya full time desainer grafis gitu. Cuman ilustratornya itu freelance dari 2018. Kalau misalnya desain grafis itu aku per 2022 ini sebenarnya. Jadi baru 1 tahun. Karena cuman pada awalnya aku belajar visual art itu dari desain grafis Corel Draw waktu itu, karena masa kuliah itu aku kenalnya Corel Draw, kemudian sampai 2018 baru aku pindah ke ilustrasi. Waktu itu pertama kali aku kenalan pakai Autodesk Sketchbook gitu. Kemudian kalau untuk background studi aku S1 ekonomi, eh, terutama di manajemen operasi fokusnya. Jadi eh, emang bahkan sebelum lulus aku udah mencoba untuk menjadi ilustrator gitu sebenarnya. Jadi kuliah kayaknya cuma buat ngulur waktu. Oh biar nggak kerja aja waktu itu gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ngomongin ke ilustrator. Jadi aku harap teman-teman siapa tahu ada yang belum tahu gitu ilustrator itu apa gitu. Jadi mungkin yang udah tahu juga siapa tahu belum pernah mendengar ini gitu. Tapi kalau udah pernah dengar, itu sumbernya dari ilustrasi aku dapat untuk ngebedain antara ilustrator sama desain grafis gitu. Jadi kebanyakan orang susah membedakan antara ilustrator sama desainer grafis gitu karena mereka kadang nganggap eh, asal kamu berhubungan dengan visual ya kalian sama gitu. Jadi di sini perbedaannya sebenarnya itu bentar. Kalau ilustrator itu eh, sama desain grafis itu ada potongan di antara keduanya itu gitu. Jadi ilustrator tuh juga menggunakan prinsip-prinsip desainer grafis, tapi nggak semuanya dia pakai gitu. Terutama ilustrasi itu nggak selalu menggunakan typograph gitu. Nggak harus selalu ada teori secara layout dan lain-lain kayak gitu. Tapi ilustrator tuh kebanyakan fokusnya itu hanya di gambar, ide dan keunikannya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan digambarin itu sebenarnya ada dua sisi berseberangan gini. Yang ngebedain itu adalah idealisnya. Jadi kalau misalnya ilustrator tuh cenderung lebih gede di idealisnya gitu karena mereka punya tujuan dan punya stylenya dia sendiri gitu di setiap gambar. Sementara kalau desainer grafis tuh di ujung sini dia masih memakai logika karena terkadang desainer grafis tuh fungsinya dipakai untuk ngelakuin problem solve gitu, mecahin masalah misalnya untuk penjualan dan lain-lain gitu. Jadi ada hal itu yang dipenuhin sama desainer grafis. Makanya kadang desainer grafis itu bisa pakai aset yang diproduksi oleh ilustrator gitu. Tapi kalau ditanya apakah berarti ilustrator nggak bisa mencahin masalah, bisa. Tapi masalahnya jadinya eh, ilustrator sama klien itu tuh kayak jodoh gitu. Jadi nggak bisa dipaksain kalau nggak cocok gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen produknya itu yang realis gitu. Tapi kalau kalian nemunya ilustrator yang misalnya kayak aku gitu, itu akan nggak bisa gambar realis ya gitu. Tapi kalian pengen minta aku ngegambarin realis itu nggak bakalan bisa gitu karena emang sejak awal aku menguasai teknik yang seperti ini misalnya kayak gitu. Jadi yang dimaksudkan idealis tadi di situ gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman ketemu klien gitu dan teman-teman masih baru gitu, pastiin dulu mereka paham bahwa teman-teman itu expert di bidang yang seperti apa gitu supaya nggak salah paham, takutnya nanti kalian udah oke gitu mau ngerjain, pas disuruh ngerjain ternyata kalian disuruh ngerjain realis padahal kalian bukan anak realis gitu. Nah ngomongin soal realis, aku selalu
membahas hal ini, nggak tahu kenapa aku suka sekali ngomongin ini, namanya desain piramid. Itu ngebahas tentang 3 hal, yaitu realis, abstrak, dan simbolis. Aku mau kasih tahu, ini sebenarnya materi aku dapat dari The School of Visual Storytelling. Waktu itu aku sempat ikut kelasnya Al Nurul gitu. Jadi sebenarnya ini kelas berbayar gitu, makanya aku tidak sematkan ke dalam PDF-nya gitu. Jadi di desain piramid itu dia bilang bahwa ada 3 titik dalam visual art, yaitu abstrak. Bentar, aku gedein kursorku. Abstrak, kemudian realis, sama simbolis gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini tuh waktu aku dengar pertama kali itu aku ngerasa, oh ternyata ini yang kadang orang salah tangkap gitu. Karena sejauh ini aku sendiri menganggap bahwa visual art itu tuh kayak tangga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada di bawah, maka teman-teman adalah anak yang simbolis gitu. Saat teman-teman naik tangga, gitu berhasil naik ke atas lagi, maka teman-teman bisa menjadi orang yang realis gitu. Dan paling sepuhnya gitu bahasanya, tangga paling atas, maka teman-teman bisa aja menjadi seniman murni atau yang bahkan realisnya itu gitu. Nah, tapi ternyata di desain piramid dia ngejelasin 3 hal ini adalah titik yang berbeda-beda gitu. Sehingga satu orang itu bisa memiliki kecenderungan dengan satu subjek aja. Gambarannya itu seperti ini. Ini adalah contoh realis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat gambar yang suka banget dengan gambar-gambar yang kayak gini gitu, itu berarti teman-teman ada kecenderungan orang yang realis misalnya kayak gitu. Kemudian kalau simbolis itu bentuk dia nge-ekstrak gambar dan dunia nyata itu menjadi objek yang seperti ini gitu. Sementara selanjutnya kalau abstrak itu gambarannya seperti ini. Nah, yang aku bilang tadi tidak cenderung di satu sisi karena itu tadi gitu. Terkadang teman-teman ngerasa kayak, oh aku emang suka simbolis gitu. Tapi dari segi coloring dan lain-lain, aku cenderung suka yang realis misalnya kayak gitu. Maka bisa jadi teman-teman ada di sisi yang tidak selalu di pojok gitu. Misalnya kayak ini kan dari segi style, habis itu dari segi garis dan lain-lain bisa dibilang simbolis ya, tetapi kalau dilihat shape-nya gitu atau bentuk dasarnya itu masuk kategori ke abstrak kayak gitu. Dan ini banyak beberapa contoh, misalnya kayak ini campuran antara dari segi coloring dan lighting segala macam itu sangat realis gitu, tapi dari segi shape-nya terlihat begitu abstrak misalnya kayak gitu. Jadi udah aku balik lagi ke materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang aku kayaknya masih newbie, aku masih baru, aku masih ini, hanya kalau misalnya kalian bilang kayak gitu alasannya karena baru bisa simbolis dan lain-lain, itu sepertinya coba disisihkan dulu aja gitu, karena bisa jadi emang teman-teman lebih expert di bidang itu gitu, karena mau belajar 10 tahun atau lebih gitu intinya. Kalau teman-teman cenderung ke simbolis ya gambarnya akan tetap simbolis kayak gitu. Jadi coba teman-teman kenali dulu diri teman-teman lebih suka yang mana, kemudian supaya lebih mudah untuk mempelajari hal itu ke depannya kayak gitu. Jadinya lebih terarah aja kalau mau belajar itu sama siapa misalnya kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kalau di awal kan aku bilang salah satu poin dari ilustrator adalah keunikannya ya gitu. Di sini aku mau ngebahas gimana sih cara ngeciptain keunikan itu gitu. Atau biasa orang-orang sebut style gitu. Ini ada 6 menu gitu untuk teman-teman bisa menemukan keunikan teman-teman gitu. Yang pertama yaitu reference base, kemudian yang kedua subject matter, kemudian yang ketiga teknik, yang keempat itu ada color palette, yang kelima signature dan ornamen, yang keenam itu the artist gitu, opsional. Jadi ini sengaja lalapan karena menurut aku kayak tanpa pakai lalapan tuh makanan udah tepat gitu, tapi kalau kalian mau pakai lalapan ya nggak masalah, itu jadi lebih nikmat aja kayak gitu. Maksudnya apa? Aku mau coba jelasin satu-satu ya. Jadi reference base, ini aku ngambil contoh 2 ilustrator.
ada namanya Replik sama Catherine Hanesta. Menurut aku mereka punya reference base yang sama gitu. Karena dari segi mereka ngambil atau nyoret itu tuh hampir sama gitu. Gimana cara mereka bikin rambut, habis itu gimana cara mereka nge-shape si wajah, bagaimana cara mereka ngewarnain, itu bahkan ada sedikit kemiripan. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi? Karena kemungkinan mereka punya referensi atau apa ya bahasanya, kayak idola yang serupa kayak gitu, sehingga cara gambar mereka terdengar mirip kayak gitu. Kemudian kalau subject matter itu gimana nentuinnya? Ini contohnya ada Hikuking Diary sama Hana Madness gitu. Kalau Hikuking Diary, mereka itu punya subject matter yang identik, terobsesi dengan satu objek aja gitu. Semua yang ada di akun dia itu kebanyakan hasil memvisualisasikan binatang menjadi bentuk eh, kemanusia-manusiaan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat fabel, suka fabel, nah hasil visualisasi dia selalu ke arah situ gitu. Kemudian kalau Hana Madness, ini itu dia cenderung ngomongin soal mental health sebenarnya. Jadi dia selalu ngegambarin apa yang ada di otak dia, emosi yang sedang dia rasain. Itu semua dia gambarin jadi dalam bentuk visual gitu. Jadi outputnya itu kurang lebih kayak doodle gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknik. Nah, kalau tadi ngomongin soal cooking diary tadi, itu dari segi teknik dia konsisten banget tuh. Setiap gambar dia itu semuanya dibuat secara manual kayak gitu. Jadi semuanya dibikin pakai pewarna, color pencil gitu. Nah, tapi teman-teman juga bisa mencoba segala hal. Tapi teknik itu nggak aku sisihkan menjadi dua aja ya, kayak tradisional sama digital aja. Bahkan misalkan seandainya teman-teman ngerjain digital, teman-teman tetap bisa ngasih gambaran teknik itu menjadi style teman-teman dengan cara goresannya gitu. Nah, misalnya ini untuk sebuah uh, kucing aja di sini tuh punya teknik yang berbeda-beda gitu dari segi goresan itu tadi, walaupun semuanya secara digital gitu. Gimana mereka ngebentuknya emang secara bold gitu, yang udah ada outline-nya kayak gini, kemudian dia ngebuatnya yang di shade secara berantakan kayak gitu, ataupun bentuk lainnya gitu. Jadi teknik di situ penting banget buat teman-teman tentuin supaya gambar teman-teman lebih berkarakter aja gitu. Kemudian yang keempat itu color palette. Jadi color palette ini aku mau ngomongin lagi di proses style itu. Jadi sebenarnya yang namanya style itu emang sengaja dibentuk gitu. Jadi kalau teman-teman belum tahu gitu, kadang orang punya sesuatu yang emang udah dia ciptakan untuk dirinya gitu. Jadi bahasanya kalau anak desain grafis tuh mereka punya brand guideline gitu. Bahkan untuk personal ya, ini untuk orang kayak gitu. Nah, salah satunya ini Mas Arif. Mas Arif itu tuh dia punya dua jenis color palette gitu. Dimana color palette yang pertama itu sering dia pakai untuk gambar-gambar dia yang cenderung malam atau gelap, sementara color palette yang kedua dia pakai untuk nuansa yang siang kayak gitu. Jadi teman-teman bahkan bisa nentuin warna apa yang mau teman-teman pakai supaya lebih berkarakter aja kalau oh ini ternyata gambarnya teman-teman gitu, dan itu tidak ada batasan untuk nentuin berapa color palette yang teman-teman pakai. Mungkin pada akhirnya bakalan muncul pertanyaan kayak kalau bosen gimana gitu. Ini dari awal aku ngejelasin tentang ilustrasi itu emang cenderung aku fokusnya lebih ke komersil gitu. Jadi gimana teman-teman ngebentuk self branding untuk jadi ilustrator yang ngerjain produk orang gitu. Jadi yang aku pengen teman-teman tahu, teman-teman harus punya dua kapal yang berlayar gitu secara bersamaan. Sehingga yang satu itu adalah kapal yang emang untuk dijual, yang satu itu untuk pribadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyisihkan apa ya, komersil atau portofolio yang mau dijual di akun yang berbeda misalnya, itu nanti bakal aku jelasin di belakang gitu. Jadi intinya untuk color palette nanti teman-teman bahkan bisa nentuin mau color palette-nya itu warna apa aja. Ini ada beberapa contoh situs yang bisa kalian kunjungin untuk nentuin color palette gitu. Atau kalau misalnya
masih sulit pakai kayak ginian, mending pakai ilustrasi orang, kemudian kalian coba ekstrak satu persatu aja, dicobain gitu. Kemudian kalau merasa cocok, ya ambil. Kemudian kalau nggak cocok, coba lagi yang lain. Kemudian nanti saat ngerasa, oh ternyata merahku lebih suka merah yang aku pakai kemarin, nah, kayak gitu. Akhirnya nanti kalian punya akumulasi warna yang kalian suka itu ternyata warna apa aja ya, kayak gitu. Itu bisa dikumpulin jadi satu. Selanjutnya ada signature ornament. Nah, signature ornament itu tuh bisa dibilang cukup sulit untuk nemuinnya gitu. Di sini aku bahkan contohnya hanya 2 orang. Yang pertama itu Ganesh. Akunnya namanya Ganesha. Kalau teman-teman lihat akunnya dia, itu tuh secara karakter tuh sangat konsisten ornamennya gitu dengan segala batiknya dia kayak gitu. Misalnya di sini dia pakai mega mendung gitu, dan banyak ornamen yang kayak gitu yang selalu dia ulang-ulang lagi gitu. Termasuk juga Wastana Haikal. Wastana Haikal tuh selalu punya pattern, bisa dibilang batik tapi terlihat lebih modern gitu. Dia aplikasiin ke berbagai media, bukan media juga sih, tapi ke berbagai bentuk. Ya bahkan dia gambar daun bisa menggunakan itu dan lain-lain kayak gitu. Jadi aku pun pribadi masih sulit untuk menemukan apa sih ornamen yang bisa aku pakai gitu dan aku nyaman pakai itu gitu. Kemudian yang terakhir yang opsional tadi yaitu adalah the artist gitu. Kalau the artist ini sebenarnya adalah teman-teman bagian dari artnya teman-teman gitu. Jadi si ilustrator adalah bagian dari branding itu tadi gitu. Karena sekarang ya apalagi banyak banget orang yang pengen jadi ilustrator gitu, sehingga banyak juga orang yang belum percaya diri gitu untuk ngasih tahu diri mereka ke dalam ke publik gitu. Kalau misalkan mereka adalah orang yang produksi ilustrasi itu gitu. Nah, kalau The Artist ini contohnya aku ada Kak Dinda Puspitasari. Kak Dinda itu secara visual gitu, secara manusianya itu tuh sangat mirip dengan ilustrasi yang selalu dia buat gitu. Gimana dia pakai aksesoris yang nyentrik misalnya kayak gitu. Gimana dia selalu berpakaian yang warnanya itu sangat kontras dengan satu sama lain gitu. Gimana dia suka aksesoris yang menonjol misalnya kayak gitu. Bahkan gambarnya dia pun identik kayak gitu. Contoh lain adalah Muklai gitu. Gimana dia ngebentuk vibes-nya dia itu seolah-olah ya seperti street art pada umumnya gitu, street artist pada umumnya kayak gitu. Jadi kurang lebih ada 6 cara itu buat teman-teman bisa coba dicermati gitu ke diri teman-teman, kira-kira apa ya dari setiap objek ini yang bisa aku tuliskan sekarang atau bisa aku jadikan sebagai brand identity untuk aku secara personal gitu, misalnya untuk aku jual. Nah, keuntungannya dari keunikan atau style ini sebenarnya teman-teman lebih mudah untuk menyaring market gitu. Jadi saat orang masuk ke teman-teman tuh udah terukur gitu. Mereka pengennya gambar yang seperti apa kayak gitu. Sementara kalau misalnya teman-teman nggak punya sesuatu style yang paten, biasanya yang masuk itu tuh agak rewel gitu. Kadang karena lihat portofolio teman-teman tuh macam-macam misalnya kayak gitu. Pada akhirnya dia nge-request yang kayak, oh aku pengen bikin yang kayak gini, oh aku pengen bikin yang kayak gini gitu. Dan itu lebih susah ngekontrol kalau misalnya teman-teman lagi nggak mood misalnya kayak gitu. Atau misalkan lagi ngerasa nggak pengen gambar yang detail gitu, tapi saat ada klien request pengen yang detail kayak postingan yang ini misalnya, ya mau nggak mau itu susah ngehandle-nya gitu. Sementara kalau misalnya punya style atau keunikan itu dipublish secara secara umum, itu lebih tersaring aja orang yang masuk ke kita kayak gitu. Cuman minusnya lagi adalah bakalan lebih sedikit dan prosesnya lama gitu. Sementara kalau misalnya teman-teman generalis gitu, itu kan lebih mudah ya masuknya, karena apapun yang masuk ke kalian ya seolah-olah kalian siap untuk menerima kayak gitu. Oke, selanjutnya selain ngomongin style, tadi itu ada beberapa treatment yang bisa kalian lakuin gitu untuk bisa ngeidentifikasi itu semua gitu. Caranya gimana? Sebenarnya hanya satu sih jawabannya, yaitu praktis gitu. Jadi praktis latihan gitu.
Gimana supaya kalian tahu yang aku banget itu yang kayak mana gitu. Contoh latihannya itu gimana? Pertama, coba nanti teman-teman kalau udah kelar buka Pinterest-nya gitu, lihat di save-nya Pinterest atau di save Instagram gitu, ilustrasi apa sih yang kalian simpen gitu. Kalau udah, kalian coba cermatin gitu. Kadang semua yang kalian simpen itu nggak semuanya sama gitu, nggak semuanya satu jenis atau stylenya itu serupa gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, kenapa bisa kalian simpan padahal beda-beda, itu pasti ada alasannya gitu, bahwa sebenarnya teman-teman tuh tertarik dengan gambar itu gitu. Tapi kadang orang tidak mau mengidentifikasi apa yang ngebikin kita tertarik dengan gambar itu. Ini aku ngasih satu contoh doang sih sebenarnya di sini. Misalkan aku nyimpen gambar ini gitu, aku kemudian mempertanyakan kenapa aku suka gambar ini. Apakah karena warnanya yang dia pakai gitu, perpaduan warnanya, atau karena cara dia ngegoresin si brushnya itu gitu. Ini kan brushnya bisa dibilang kayak sketch dari pensil gitu kan. Kemudian ada bercak-bercak yang ngebuat dia tuh kelihatan lusuh gitu. Kalau misalnya aku suka dengan bercaknya itu, ya berarti mungkin aku nge-like gambar ini karena teksturnya gitu. Jadi kalian bisa ngukur tuh sebenarnya apa sih alasan kalian suka dengan gambar yang kalian simpan kayak gitu. Nah, hasil itu semua, hasil identifikasi itu bisa kalian jadikan sebuah data gitu untuk sebagai acuan biar kalian itu tuh ada bahan untuk menggambar gitu. Kadang kan aku nanya ke orang lagi bingung mau gambar apa gitu, lagi bingung ini itu gitu. Karena sejauh ini aku bahkan ngerasa waktuku aja tuh nggak cukup gitu untuk ngegambar gitu. Dalam artian ada banyak hal yang pengen aku gambar, tapi justru waktu yang bikin nggak sempat gambar gitu. Bukan bukan karena apa yang mau aku gambar yang nggak ada kayak gitu loh. Jadi hal ini bisa jadi bahan untuk teman-teman belajar kira-kira, oh yang aku suka tuh ternyata bukan warna ini, aku suka warna ini tuh karena dia berpaduan sama tekstur yang kayak gini gitu, supaya lebih sensitif aja dengan hal itu gitu, sehingga tahu alasan teman-teman nge-like atau suka sama itu karena apa. Selanjutnya waktunya ngolah si karya gitu. Tadi kan udah ngomongin bahan atau referensi apa yang mau teman-teman pakai gitu. Tapi kalau udah punya semua, color palette-nya udah siap, kemudian tekstur yang mau teman-teman pakai udah tahu, cara goresnya udah tahu, brush yang mau dipakai itu gimana. Selanjutnya adalah ngolah itu semua menjadi sebuah karya gitu. Di sini aku ngasih 4 poin, yaitu atur tujuan, ide ada dimanapun, bertindak atau belajar, dan profesional. Jadi ini tahapan yang bisa dibilang selalu coba aku tekanin ke diri aku. Atur tujuan itu apa? Aku selalu mempertanyakan gitu. Sebenarnya setiap tindakanku tuh alasannya apa kayak gitu. Salah satunya ini, kenapa aku jadi ilustrator? Itu aku pertanyakan ke aku gitu. Kenapa aku mau jadi ilustrator gitu. Sehingga pada saat aku males, aku punya alasan untuk nggak males gitu. Karena aku punya tujuan itu tadi gitu. Takutnya kalau misalnya teman-teman nggak punya tujuan, nggak ada alasan untuk teman-teman nggak males-malesan gitu, karena dia nggak tahu tujuannya apa gitu. Makanya ada baiknya atur tujuan dulu, dan tujuan itu bukan tentang sesuatu yang selalu positif ya, dalam artian misalnya kayak gini, kadang tuh orang nggak mau jujur dengan diri sendiri gitu. Misalnya dia butuh uang, dia pengen nyari duit, dia tuh nggak mau menganggap nyari duit itu adalah sebuah tujuan gitu, karena mereka beranggapan bahwa ini kebutuhan misalnya kayak gitu. Sehingga mereka tuh selalu berpikir bahwa, kebanyakan gitu, aku dulu berpikir tujuan itu harus selalu tentang hal baik, misalnya harus ngebanggain orang tua, harus naikin haji orang tua, harus harus beli rumah, bla 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 gitu-gitu. Hal-hal sepele kayak kita mau dapat duit aja misalnya kayak gitu, kayak kita pengen beli ini, pengen beli itu tuh kadang kita nganggap kayak malu gitu untuk menganggap itu sebagai sebuah tujuan gitu. Tapi kalau menurut aku itu nggak apa-apa, kalau apalagi teman-teman masih mahasiswa misalnya kayak gitu. Kalian punya tujuan untuk kerja
atau misalnya studi segini gitu. Tapi kalian bisa ngatur tujuan jangka pendek untuk memantik kalian ngelakuin hobi yang ingin kalian lakuin gitu. Misalnya kalian hobi gambar gitu. Ya atur aja kalau misalnya, oh ternyata aku gambar tujuannya untuk aku bersenang-senang misalnya kayak gitu. Sehingga saat teman-teman mulai ngegambar tapi stres, coba pertanyain lah, aku mau gambar kan tujuannya untuk senang-senang. Kenapa sekarang aku stres mau gambar gitu? Apa yang ngebuat gambar aku stres? Apa yang ngebuat aku stres saat gambar gitu? Kalian cari jawabannya. Misalnya kalian ngerasa kayak, oh ternyata karena aku ngejual gambar aku ke orang, ngekomissionin si gambar nih, sehingga ada beban yang harus kupenuhin dari ekspektasi mereka, misalnya kayak gitu. Nah, hal itu akhirnya tahu jawabannya apa dan kenapa kalian jadi stres dengan suatu kegiatan itu kalau kalian tahu tujuan kalian apa gitu. Sehingga saat kayak gitu tuh bisa dihandle. Oh ya udah berarti aku mungkin menyiasatinya ngasih tahu ke klien bahwa gambar yang aku produksi itu tuh hanya seperti ini gitu. Waktu yang aku selesaikan atau aku habiskan untuk memproduksi ini tuh segini misalnya kayak gitu. Itu kalian berhak ngatur itu sendiri untuk kalian bisa mencapai tujuan yang udah kalian setting itu gitu. Sehingga menurut aku itu satu-satunya cara buat aku ngehandle agar tidak berhenti aja gitu untuk menjadi apa yang sedang aku jalanin gitu loh. Jadi kedua, kemudian ide ada dimanapun, ini tuh eh, bisa dibilang adalah PR sebenarnya bagi aku gitu. Kadang aku bingung kenapa orang bisa kehabisan ide karena aku sendiri itu malah itu gitu kehabisan waktu untuk ngehabisin ide gitu. Misalnya tuh kayak gini, aku waktu itu pertama kali dapet project itu tuh buku anak. Nanti aku bakal jelasin di belakang gimana proses aku ngedapatin pekerjaan-pekerjaan itu. Habis itu pas aku ngegambar buku anak, aku merasa kesulitan banget gitu. Dulu pada awalnya aku berpikir kalau jadi ilustrator itu hanya menjadi tukang gambar gitu. Jadi yang aku butuhin hanya pensil, diem di kamar, kelar. Misalnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Menggambar itu bahkan tentang bersosialisasi, tentang kita kenal sama diri sendiri, kita peka sama sekeliling gitu. Kenapa? Aku bilang begitu karena waktu itu aku ngerjain buku anak itu ngebuat cerita yang alurnya itu tentang ibu sama anaknya gitu. Dan mereka itu lagi ngobrol di dalam rumah gitu. Sederhananya cuman sesederhana itu ceritanya. Tapi masalahku adalah aku bingung di dalam rumah dindingnya itu tuh aku warnain apa, aku kasih tekstur apa, aku kasih hiasan apa gitu. Karena tabungan visual aku itu sangat minim gitu. Aku nggak banyak melihat atau menangkap di sekelilingku selama ini gitu. Aku saat ke rumah tetangga nggak ngelihat kayak, oh ternyata rumah tetangga itu disusunnya kayak gini ya gitu. Di ruang tamu mereka ada ini aja ya, di dinding mereka ada ini aja, warna di tembok mereka itu ini gitu. Bahkan yang paling simpel lagi adalah aku nggak tahu ibu-ibu kalau di rumah itu stylenya seperti apa, baju seperti apa yang dia pakai. Kalau misalkan dia pakai daster, gambar di dasternya itu gambar apa, warna dasternya itu cenderung berwarna apa, ukuran dasternya itu kebanyakan seperti apa, sependek apa, habis itu lengannya gimana dan lain-lain itu tuh nggak kebayang gitu. Itu baru sederhana kegiatan di rumah gitu. Belum yang lebih jauh lagi kayak misalkan kalian harus ngebuat karakter perempuan misalnya. Kalau perempuan itu ada berapa jenis lipatan jilbab yang dia pakai misalnya kayak gitu. Ada berapa jenis jilbab yang yang bisa dijadiin layer untuk mereka kenakan gitu. Gimana mereka milih warna, warna apa yang biasa mereka pakai saat di luar ruangan, saat di dalam ruangan, berkegiatan ini itu dan lain-lain gitu. Dan itu semua menurut aku minus banget di aku saat pertama mulai ini karena aku kurangnya berinteraksi dan memperhatikan sekeliling gitu. Makanya kenapa sekarang pada akhirnya salah satu aktivitas yang bisa aku lakuin adalah merekam itu semua dengan cara ngejurnal gitu. Biasanya kalau aku selalu mengusahakan agar punya waktu walaupun bisa dibilang 3 bulan terakhir ini aku menghilang dari sosial media dan lain-lain karena sedang lelah gitu dengan itu semua dan pada akhirnya itu bisa aku manfaatin untuk ngelihat sekeliling gitu.
Nah, tujuan ngejurnal ini adalah ngerubah semua yang ada di sekeliling kita menjadi bentuk visual gitu. Sehingga kita mencermati kayak, oh ternyata bentuk gelas tuh nggak cuma satu loh gitu. Ada yang namanya goblet, ada yang namanya ini gitu. Gelas ini fungsinya untuk apa? Orang biasa make buat es itu yang gelas gimana? Di rumah orang itu biasanya cenderung kebanyakan gelas yang kayak apa dan lain-lain. Itu tuh lebih mudah aku rekam dengan cara aku ngejurnalin semua yang aku lihat dalam satu hari itu gitu. Sehingga itu tadi gitu. Ide itu untuk ngegambar apa itu tuh selalu ada gitu di otak aku, dan yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah bertindak gitu. Tujuannya apa? Itu sebagai proses belajar. Misalnya kayak gini, teman-teman pengen ngegambar gitu. Kadang kan orang mau ngegambar, mereka bengong dulu karena mereka bingung mau gambar apa gitu. Sementara yang aku sadari gitu, yang perlu aku lakuin adalah ngecoretin si kertas itu gitu, bukan aku bengong dulu. Dengan cara apa? Ya udah tulis aja, gambar aja yang ada di depanmu misalnya. Kalian lagi nonton drakor, suka sama scene ini, screenshot aja misalnya kayak gitu. Kalian lagi duduk, lihat di depan ada apa, ya udah itu aja yang dicoret gitu. Tujuannya apa? Supaya ini jadi tempat buat teman-teman tuh belajar dan ngelemesin tangan itu gitu. Jadi yang namanya muscle memory itu tuh bakal muncul kalau teman-teman lebih sering ngegores kayak gitu. Jadi goresan itu tuh nggak bakalan, maksudnya kadang tuh bikin lingkaran, aku tuh ada momen mau nulis tuh pengen yang tremor gitu. Jadi pada akhirnya aku ngehacknya, aku nulis pakai tangan kiri gitu. Supaya ada getaran ininya, apa tuh, kayak kayak bletot-bletotnya gitu. Karena kadang aku tuh pengen gambarku tuh kelihatan se-inosen dan sebocah itu gitu. Makanya aku suka mencari cara dan memperhatikan, misalnya adik sepupuku kalau ngegambar itu gimana sih prosesnya gitu. Coretan-coretan dia itu getarannya muncul karena apa sih gitu. Itu semua aku perhatiin, kemudian aku coba bertindak dan buat ulang gitu sebagai media untuk aku belajar gitu. Jadi daripada teman-teman habiskan waktu untuk berpikir mau gambar apa, ada baiknya sambil berpikir teman-teman gerak aja untuk gambar yang ada di sekeliling gitu, supaya tangan teman-teman panas duluan, terbiasa untuk membuat garis-garis, terbiasa untuk mengarsir dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah profesional. Ini maksudnya apa? Ini tuh aku dulu pernah dengar dari Ganesh gitu, dia bilang beberapa ilustrator itu muak gitu dengan pertanyaan gimana nentuin harga, gimana caranya dapat klien dan bla 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 gitu. Muaknya kenapa? Karena saat mereka jawab itu semua selalu ada penyangkalan dari orang yang bertanya gitu. Misalnya mereka nanya kayak, "Kak, cara nentuin harga untuk cover buku itu gimana?" gitu. Misalnya dia bilang, "Oh, kalau di pasar tuh harga dipatok 1,5 juta misalnya kayak gitu." Habis itu dia bakal menyanggah, "Tapi Kak, aku masih baru gitu. Jadi gambar aku masih jelek gitu." Kadang aku pun menghadapi hal kayak gitu, jadi aku yang bingung gitu. Eh, Maunya apa gitu, lebih ke saya kayak gitu gitu. Terus maksudnya di sini profesional itu apa adalah begini, saat teman-teman merasa memutuskan untuk menjadi ilustrator gitu bahasanya, usahakan untuk memulai itu semua ya dengan profesional gitu. Jangan pernah ngerasa atau ngerendahin diri teman-teman untuk merasa, aku masih baru sehingga harus murah dan lain-lain. Enggak gitu. Kalau kalian masuk ke industri itu, ya udah masuk dan mulailah industri itu dengan benar gitu, karena terbukti gitu kalau misalnya kalian ngerasa harganya harus murah dulu, pas kalian mau naikin harga kliennya hilang lagi gitu. Banyak hal kayak gitu tuh terjadi dan justru menghambat proses teman-teman untuk eksplorasi itu gitu, karena sejauh ini aku kebanyakan belajar itu tuh sambil nyari uang gitu, dalam artian aku ngerjain ilustrasi orang itu adalah media aku untuk eksplorasi gitu. Jadi aku nggak eksplorasi dulu dan ngerasa kayak oke, aku udah proper di sini baru aku mau nyari klien gitu. Enggak, karena saat aku ketemu klien, eksplorasiku itu justru lebih mendetail gitu. Sebenarnya hal ini tuh sangat relate dengan bahasan orang-orang ngomongin soal
jam kerja gitu, dalam artian ada teori yang bilang orang itu bisa menguasai suatu ilmu hanya dalam 6.000 jam misalnya kayak gitu. Habis itu dipecah lagi, bukan dipecah ya, disangkal oleh ilmuwan lain bahwa dia bilang, oh cukup kok hanya 60 jam misalnya kayak gitu. Aku pernah posting hal itu dan menurut aku itu semua bahasan dia masuk akal gitu. Kenapa orang bisa nguasain sebuah keahlian dalam kurun waktu hanya 50 jam misalnya kayak gitu. Aku mungkin nggak bakal bahas di sini, tapi kurang lebih intinya adalah kalian harus nyebur dulu ke dalam situ agar kalian tuh bisa mengingat kesalahan apa yang terjadi dan ngejadiin itu sebagai evaluasi gitu. Karena kalau misalnya kesalahan itu cuma muncul di otak kalian, itu kalian sedang membohongi diri sendiri gitu. Maksudnya, padahal kenyataannya kalian belum buat salah kan gitu. Tapi otak kalian sudah menyalahkan diri sendiri karena kalian nyiptain masalah di otak gitu. Gimana ngejelasinnya? Tapi aku harap kalian paham apa yang aku maksud gitu. Jadi kalau teman-teman mau memulai gitu, aku harap teman-teman bisa mulai dengan cara yang profesional juga gitu. Gimana ngehandle mereka semua, gimana cara bernegosiasi, berkomunikasi, dan lain-lain. Dan cara ngobrol sama klien, cara untuk nentuin kontrak sama klien, nentuin harga, dan lain-lain itu bakalan aku bahas nanti di masterclass per tanggal 10 Juni ini gitu. Oke, lanjut. Sekarang ngomongin distribusi. Nah, tadi tahapannya kita udah ngumpulin nih, kita mau ngebentuk style kayak mana, kita udah tahu proses untuk ngegambarnya tadi gimana gitu. Proses memulainya mau yang kayak mana, sekarang nyari distribusiin produk kita tuh gimana supaya kita dapat pembeli. Ini aku ada 4 tahap gitu. Yang pertama portofolio, yang kedua sosial media, yang ketiga email, dan yang terakhir kontributor. Cuman ini aku bakalan ngejelasinnya panjang ya, lumayan 47. Aku harap cukup deh. Ini portofolio. Jadi tadi aku bilang aku memulai ilustrasi itu tuh di 2018. Kemudian di 2020 itu aku udah merasa kayak, oh aku bisa sekarang mulai upgrade diri aku gitu, dalam artian aku siap bersaing dengan industri itu gitu, karena sebelumnya aku cuman commission yang ngejiplak gambar orang pakai HP gitu loh. Dan di sini waktu itu kebetulan ada event tentang ini apa, HP Creator Project gitu. Jadi intinya mereka ngebahas soal portofolio orang. Jadi kita disuruh nge-apply dengan cara kita meletakkan portofolio kita ke situ, kemudian saat kita lolos, kita bisa masuk ke kelas itu. Jadi kayak ada 70 peserta terpilih buat di-review sama 4 orang ini gitu. Tapi yang di-review itu hanya satu sesinya itu 5 portofolio, jadi sekitar 20. Jadi ada 70 peserta tapi 20 porto yang di-review. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat kena review tapi oleh Joko Anwar gitu. Kalau teman-teman pengen lihat seperti apa portofolionya, coba bisa cek di tautan yang aku tulis ini, Ilustrasi Hadi 2020. Itu sebenarnya sangat buruk, cuman aku nggak mau ngelihatin di sini. Aku ngasih lihat mungkin, nggak usah. Jadi nanti kalian bisa coba cek gitu, atau coba screenshot aja nanti setelah kelas boleh dicek. Nah, waktu itu apa yang aku dapat gitu. Jadi waktu itu aku menyebut diriku pemula walaupun itu sudah 2 tahun sebenarnya. Kenapa aku nyebut pemula? Karena aku belum memulai untuk belajar ilustrasi pada saat itu. Aku belum tahu fundamental itu apa aja, bahkan istilah nirmana dan lain-lain itu aku bahkan nggak dengar sama sekali, karena kebetulan aku tinggal di Samarinda. Di Samarinda itu tuh nggak ada DKV, jadi aku yang nggak banyak bergaul dengan orang itu tuh nggak tahu kalau ada jurusan yang namanya DKV dan lain-lain kayak gitu intinya. Sehingga ini adalah momen pertama kali aku mencoba untuk mempelajari industri ini gitu. Nah, ngomongin soal portofolio, insight yang bisa aku jadikan catatan pertama, ilustrator buatlah porto seperti ilustrator gitu. Maksudnya apa? Jadi waktu itu
di salah satu sesi dia bilang ada ilustrator yang menyertakan storytelling gitu, dalam artian dia ngasih gambar portofolio, kemudian di sampingnya dia jelasin portofolio ini maksudnya apa gitu. Nah, dari salah satu pematerinya ini bilang kalau kalian ilustrator, kalian harus percaya diri bahwa ilustrasi kalian itu sudah menceritakan apa yang ada di otak kalian gitu. Jadi kalian tidak perlu menyematkan sebuah deskripsi gitu, karena saat deskripsi itu ada dan orang tidak bisa menangkap apa yang ada di ilustrasi kalian, secara nggak langsung kalian mempermalukan diri sendiri gitu. Karena jadi dia berharap bahwa kamu bisa menyajikan visualmu dan yang menangkap maknanya itu ya biar mereka yang menilai gitu. Jadi nggak usah kalian jelasin secara panjang lebar gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya judul dari ilustrasi itu, ya silahkan sematkan judulnya gitu. Serta maksud atau tujuannya secara pendek, nggak usah kalian ngejelasin, oh ini terinspirasi dari ini, oh ini aku ambil dari batik ini, bla 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 gitu. Nggak usah dijelasin seperti itu gitu. Karena orang yang ngelihat, orang yang menilai itu, menurut aku kita harus punya kepercayaan kepada mereka gitu, bahwa mereka mampu menilai apa yang kita punya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pilih karya terbaik, atau kalau di istilah kepenulisan gitu, itu ada dibilang kill your darling gitu. Jadi maksudnya apa? Terkadang itu kita terlalu terpukau dengan hasil gambar kita sendiri gitu, sehingga kalian tuh berputar dengan otaknya sendiri gitu, merasa kayak, wih gambarku ini bagus gitu, tanpa memandang dari sudut pandang orang, ini itu sebenarnya cocok enggak gitu, dan lain-lain. Hal ini apa salah? Tentu tidak. Tapi apakah benar? Juga sebenarnya tentu tidak gitu. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal idealis, ini jadi kelihatan benar. Tapi kalau ngomongin soal market, ini terlihat salah gitu. Karena ini portofolio, berarti kan tujuannya untuk mencari klien, jadi aku akan memandang dari segi market gitu, sehingga hal itu akan salah gitu. Jadi usahakan untuk kalian ngerasa bahwa mana sih yang paling banyak diminati orang. Misalnya kalian mau ngasih portofolio tentang ilustrasi buku anak gitu, kalian pernah ngeilustrasiin 3 judul, tapi kalian suka dengan 2 buku yang kalian ilustrasiin gitu, kalian harus berani mutusin kalian lebih prefer suka yang mana gitu, dan ninggalin yang satunya gitu, sehingga orang yang melihat portofolio kita itu tuh tersaring bahwa ini adalah karya terbaik kalian kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan nomor 2, aku bilang pelana kuda gitu. Aku nggak tahu istilah yang tepat, ini aku ngarang dengan diriku sendiri aja, seolah-olah seperti demam berdarah ya. Jadi maksudnya gimana? Kalian harus mainin dinamika ilustrasi kalian secara visual gitu. Jadi usahakan untuk meletakkan karya terbaik kalian itu di lembar paling depan gitu. Kemudian nanti ilustrasinya diturunin di tengah, kemudian nanti kembali dinaikkan di bagian belakangnya lagi gitu. Supaya orang-orang secara emosi itu terkontrol gitu, saat mereka buka pertama kali ngerasa ada urgensi untuk mereka buka lembar selanjutnya kayak gitu. Kemudian saat mereka ingin mengakhiri bukunya ini, mereka merasa bahwa oh kok makin menarik di belakang, dan mereka tidak segera berhenti kayak gitu. Jadi yang aku maksud dengan pelana kuda adalah itu gitu. Nah yang terakhir, terkonsep namun jelas. Jadi ada beberapa portofolio yang aku terima itu tuh mereka punya konsep gitu, tapi jadi menghilangkan kesan portofolio mereka gitu. Kayak misalkan mereka ngebuat seolah-olah portofolionya ini adalah naskah atau skrip misalnya kayak gitu. Ada beberapa pesan yang mereka hilangkan karena mereka ingin menyesuaikan dengan konsep skripnya itu misalnya kayak gitu, dan hal itu tidak aku sarankan gitu. Jadi kalian harus tetap tahu tujuan kalian ngebuat portofolio itu apa, sehingga kalian paham apa yang harus ada di situ dan apa yang nggak ada di situ. Kemudian yang kelima itu informasi diri. Kalau kalian cermati sampai sejauh ini, kalian pasti ngelihat di semua slide tadi ada Instagram sama emailku gitu. Tujuannya apa?
Bahkan juga aku kasih judul di pojok gitu. Tujuannya apa? Karena kita nggak bisa ngekontrol orang yang masuk atau ngelihat portofolio kita itu untuk ngelihat dari awal hingga akhir gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi seandainya mereka menutup portofolio kita hanya saat melihat halaman awal gitu. Pada saat itu setidaknya kita berasumsi, oh mereka udah ngelihat nomor kita, sosial media kita, dan lain-lain gitu. Sehingga informasi yang pengen kita sampaikan itu bisa mereka tangkap dengan benar gitu. Sama halnya kayak gini gitu, aku beranggapan bisa jadi ada orang yang merasa apa namanya, nonton tapi nggak sampai selesai gitu, entah karena kendala jaringan atau dia sibuk gitu. Tapi dengan aku menyertakan itu semua saat mereka bahasanya nanti nge-screenshot atau apa, atau mereka nge-share di sosial media, secara tidak langsung orang nerima informasi itu tuh paham kayak, oh ternyata tadi ngisinya di Amazing gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia mencari sumber itu. Misalnya nanti mereka akan mengunjungi akunnya Amazing untuk melihat, oh tadi ada event apa sebenarnya gitu. Bahkan nanti seandainya teman-teman hanya sempat masuk sesaat pun ngerti, oh ternyata yang dibahas ini dan lain-lain. Karena sejak awal sampai saat ini aku menyertakan informasi diri dan beberapa informasi yang menurut aku urgent untuk orang-orang ketahui gitu. Sama di portofolio juga kayak gitu, kalian harus mengasumsikan bisa jadi gitu kemungkinan terburuk mereka menutup portofolio teman-teman saat di halaman pertama gitu. Sehingga hal itu bisa mereka tahu, oh tadi siapa namanya, nomornya berapa, akun sosial medianya itu apa gitu. Dan yang keenam itu efektif. Efektif ini aku merujuk ke kalian naruh platformnya di mana gitu. Kalau misalnya teman-teman ngebuat dalam bentuk PDF, ya usahakan PDF-nya hanya 5 MB atau di bawah 1 MB gitu. Dan usahakan untuk itu jelas dilihat secara visual kayak gitu. Karena kemarin sempat nerima portofolio, dia bikin kalau di dunia nyata di print itu bisa jadi 1 meter gitu, kayak itu loss gitu, lembaran dari atas sampai bawah walaupun dia kasih halaman gitu, tapi dia ngekirim ke aku dalam bentuk PDF kayak gitu, nggak dipotong-potong dalam bentuk JPEG, maksudnya nggak dipotong dalam bentuk PDF kayak gitu. Dan itu yang aku maksud efektif gitu, jangan sampai orang yang melihat itu kesulitan walaupun kalian ngerasa kayak kan bisa di zoom. Masalahnya nggak semua orang itu selalu sama gitu knowledge-nya dan setara dengan teman-teman gitu. Jadi kalian harus punya kemungkinan-kemungkinan terburuk. Selanjutnya sosial media. Jadi ini sebenarnya yang aku bahas tadi adalah ini. Aku ngebahas ini ya, aku cuman udah aku sekat. Jadi aku harap kalian menghafal 4 ini. Pertama portofolio udah kelar, sekarang kita bahas sosial media, kemudian nanti email dan kontributor. Jadi sekarang ke sosial media. Ini agak panjang Kak, aku masih ada waktu nggak sih? Semoga sempat. Aku akan cepatkan ini. Aku bilang tadi aku mulai di tahun 2018, tapi sebenarnya aku punya sosial media itu per 2013 gitu. Aku memutuskan bikin Instagram baru itu di 2018 karena aku waktu itu ngerasa terganggu gitu dengan Instagram lamaku yang cenderung berteman dengan teman yang ada di sekelilingku gitu, karena mereka seolah-olah ngerasa sangat mengenali aku dan dengan mudahnya mereka ngejudge gitu, kayak misalnya proses aku berproses gitu. Mungkin kalau sekarang udah lumayan minim ya, karena orang-orang kan semuanya mengedukasi tentang mental health, tentang apa belum ngehargain ini itu, market dan segala macam. Mungkin pada saat itu belum teredukasi dengan baik gitu, sehingga mereka dengan sangat mudah untuk bilang kayak, ih kok gambarmu kayak bocah, ih kok gambarmu ini gitu. Jadi untuk menyingkirkan itu aku memutuskan untuk bikin Instagram baru yang emang tujuan utamanya adalah mau jualan kayak gitu. Jadi di media sosial ini adalah proses aku untuk memperkenalkan diriku gitu. Nah, gimana? Yang pertama itu aku adalah dulu panjat sosialnya itu lewat ini, Twitter. Ini udah nggak relevan untuk saat ini karena kalian bakalan diserang kalau misalnya nge-spam di hashtag gitu. Tapi pada saat itu masih tidak masalah gitu, tidak seburuk saat ini, tidak sesampah saat ini hashtag-hashtag yang ada gitu. Jadi aku waktu itu pertama kali, bukan pertama kali juga sih, ini setelah aku belajar dan punya portofolio, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau ini sebenarnya aku siapkan untuk orang-orang yang ngerasa kayak, ih kan kamu udah punya followers, sehingga pelanggan
bisa mudah datang gitu. Pada momen ini Instagramku masih baru, Twitterku apalagi gitu. Enggak juga Twitterku. Lumayan, tapi intinya Twitterku nggak ada gunanya. Jadi pada saat itu aku ngikutin tagar yang ada. Dari tagar situ ada momen yang tanggal 17 itu aku post. 17 April itu ada yang DM ke aku gitu. Dia isinya begini, salam kenal, namanya Hadi juga kebetulan. Habis itu dia intinya minta nomor WA. Habis itu aku udah kontak dia, kemudian ternyata dia minta konten untuk sosial media sebanyak 15. Ini harga aku waktu itu aku bikin satu outline itu 35.000. Jadi dia minta gitu, kemudian aku dapet ini. Jadi ini klien pertama setelah aku ngerasa bahwa menganggap ilustrasi sebagai profesiku kayak gitu bahasanya. Jadi lumayan waktu itu dapat 700 atau enggak 900 kayak gitu. Nah, dari ini akhirnya berakar tuh. Ternyata dia ngecantumin kreditnya, nah di dalam sini itu tuh nama aku gitu. Jadi tanpa sadar orang yang aku ilustrasiin ini namanya Kak Stefani itu tuh tahu kalau aku yang ngegambar dan akhirnya dia nge-DM. Nah, tadi 17 April, 17 Mei itu udah diunggah, 18 Mei itu udah diunggah. Oh, sebelum itu bahkan. Pokoknya 18 Mei dia udah nge-DM, dia bilang mau order. Dan dari situ ternyata dia nge-order buku anak. Itu proyek pertama buku anakku, dia minta 5 buku anak gitu. Kemudian ada 2 buku yang aku kerjain dari dia juga gitu. Itu nggak dalam satu brek gitu ya. Pertama kali dia cuma minta buku satu gitu. Kemudian ongoing itu dia minta buku lagi satu untuk dia pribadi. Setelah selesai itu semua baru aku ngerjain 5 buku anak ini satu persatu kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lain gitu gimana proses aku mencari gitu. Mencari klien terutama. Waktu itu teman aku ada nge-DM, dia ngasih link itu yang isinya adalah ini. Saat aku buka ternyata di situ orang yang sedang mencari ilustrator untuk kegiatan mereka gitu. Akhirnya mereka minta kalau kamu punya portofolio kamu drop di bawah, dan aku ngedrop portofolio yang aku pakai di HP Creator Project tadi itu. Nah, habis itu ternyata dia minta DM dan aku berhasil ngedapetin project ini. Itu ilustrasi untuk akselerasi. Jadi itu sejenis buku panduan yang diletakkan oleh Dinas Pariwisata di sebuah bandara, terutama di daerah Bajo sana gitu. Selanjutnya dari situ itu aku mulai berkenalan dengan orang dan ngerawat klien-klien itu. Jadi sebenarnya sejauh ini klien yang aku dapat, beberapa project yang aku kerjain sebenarnya repetisi dari orang-orang yang itu-itu aja gitu. Dan gimana proses aku nge-reach out itu tadi supaya bisa dapat peluang lagi ke depannya kayak gitu, gambarnya kayak gitu. Selanjutnya ini aku ngomongin sosial media tetap, tapi dari segi panjat sosial gitu. Mungkin aku di sini tambahin pansosnya itu dengan cara yang tepat gitu. Dengan cara gimana? Pertama, simulasikan mereka sebagai klien. Yang kedua, kemas ilustrasimu sesuai kebutuhan pasar. Jadi maksudnya gimana? Kadang kebanyakan orang pansos itu tuh seolah-olah kayak ngebuang waktu gitu. Kayak ngisi waktu kosong aja gitu. Artis ini lagi naik daun, aku gambarin pos kelar gitu. Sementara waktu itu aku sudah sangat memikirkan gimana cara aku dapat uang gitu, sehingga aku tidak pernah melakukan hal itu gitu, sampai akhirnya ada satu peluang temen aku tuh nge-DM, dia bilang ada lagu yang enak gitu, judulnya itu lupa, Tanam Rindu Tuai Nanti gitu. Akhirnya aku suka sama lagu itu dan aku bikin screen record, aku ngegambar pakai Autodesk Sketchbook dan aku jadiin itu menjadi sebuah kayak video lirik gitu bahasanya. Kalian bisa coba scroll di Instagram aku, nyari yang thumbnailnya kayak gini, itu hasilnya gitu. Dan waktu itu aku tag yang bikin gitu, dan berujung mereka minta kontak untuk melakukan kerjasama gitu intinya. Walaupun waktu itu agak
bukan gagal ya, tapi ada beberapa hal yang ngebuat hal itu tidak berjalan dengan baik aja gitu. Kemudian selanjutnya itu setelah pertama kali pansos, kemudian yang kedua itu ada peluang lagi. Waktu itu ada musikal namanya Cerita Pulang Sekolah atau CPS. Aku ngeilustrasiin itu karakter-karakter yang ada di situ gitu, dan kebetulan waktu itu dapat feedback yang baik juga gitu dari dia, dan berujung sama kayak yang sebelumnya. Juga yang terakhir itu juga sebenarnya nggak terakhir juga sih, maksudnya ini yang berapa yang aku rangkum, yang bisa aku rangkum lah intinya kayak gitu. Yang ketiga itu Suara Kayu. Aku waktu itu bikin lagu superhero, jadi sebenarnya aku suka banget, ngefans banget sama Suara Kayu, tapi aku nggak pernah bikin mereka artworks gitu. Tapi pas lagu ini keluar baru aku sempat main-main gitu, dan aku tag mereka yang nge-view dikit, tapi pada saat itu Suara Kayu nge-like video itu, dia juga komen. Kemudian nggak beberapa lama mereka DM aku gitu, dan berujung aku ngerjain semua video lirik mereka untuk satu album saat itu, karena kebetulan mereka waktu itu berpindah dari indie menjadi agensi karena mereka waktu itu punya Warner kalau nggak salah. Jadi mereka bikin ulang semua lagu mereka dalam bentuk lirik video kayak gitu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Bahwa saat kalian ngelakuin itu semuanya ada strateginya, itu kemungkinan ada hasil yang kalian ambil gitu. Strateginya apa? Pertama, coba cermati orang yang ingin kalian tuju, ini nih emang aware dan butuh itu gitu. Misalkan kayak gini, kalian pengen pansus ke Raditya Dika, itu menurut aku kayak zong aja gitu. Mungkin kalian dapat exposure, tapi kalau dari segi closing dan lain-lain, enggak deh kayaknya, kemungkinan kecil gitu. Atau enggak agensinya Anji misalnya kayak gitu, misalnya Cynthia Gabriela dan lain-lain gitu, itu kemungkinan tidak akan berdampak secara finansial atau closing gitu. Kenapa? Karena misalnya kayak Anji aja, itu tuh kebanyakan dia menolak musik video yang ada unsur ilustrasinya gitu. Karena aku pernah dengar dia berpendapat bahwa saat kreator atau musisi menciptakan sebuah lagu, kayak ngerasa palsu aja saat dia tidak bercampur tangan dengan produksi si musik video itu gitu. Dalam artian dia tidak terlibat langsung gitu. Makanya agak susah untuk bisa ngebuat produknya mereka itu jadi animasi di musik video kayak gitu intinya. Jadi kalian harus cermatin dulu apakah kira-kira peluangnya itu besar atau enggak kayak gitu. Nah, makanya itu caranya tadi aku mirrornya adalah anggap aja seolah mereka klien gitu. Kalau misalkan kamu lihat, oh ada artis A gitu, artis A ini percaya diri di bidang masak misalnya kayak gitu, ya berarti kalian pendekatannya ubah resep mereka menjadi sebuah bentuk ilustrasi misalnya kayak gitu, bukan kalian ngegambarin si chefnya dalam bentuk ilustrasi kayak gitu. Karena ya untuk apa gitu, maksudnya saat mereka tahu dia digambar jadi ilustrasi, ya mereka hanya bisa appreciate kalian kalau oh dia bisa gambar gitu. Tapi kalau misalnya kalian bikin makanan, ngegambar makanan mereka, kemudian kalian nge-layout resep mereka dalam bentuk sebuah visual atau ilustrasi yang menarik, itu ada pertimbangan dari dia untuk rasa kok lucu ya bikin buku resep kayak gini, dan bisa jadi mereka terpikir untuk ngebikin produk itu dan ngekontak kalian kayak gitu. Jadi maksud aku mengarah untuk anggap mereka sebagai klien adalah sudut pandang itu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu terhubung gitu. Jadi di sosial media, selain kalian jadiin tempat untuk portofolio, selain kalian jadiin tempat untuk pansos, bisa kalian jadiin tempat untuk terhubung juga gitu. Gimana? Itu adalah salah satu tahap untuk teman-teman memulai kolaborasi dan bergabung dengan komunitas. Banyak banget dampaknya gitu. Salah satu komunitas, salah dua ya jadinya. Dua komunitas yang aku ikutin. Pertama itu narasi ekosistem, yang kedua itu ilustrasi. Ilustrasi ini aku baru banget gabung di Discord dan lain-lain gitu.
Dan waktu itu kalau di Ilustrasi di Discord itu ada yang namanya lempar terima project gitu. Dari lempar terima project itu sering banget kalian bisa nge-reach out kalau misalnya project itu sesuai dengan kalian. Aku pernah dapat sekali doang, itu bikin feed untuk Instagram, itu lumayan, mereka hanya perlu satu ilustrasi rata dengan 3 feeds, itu bisa kalian patok budget per 600-an ribu gitu. Itu menurut aku lumayan sih. Kemudian yang terakhir itu dari narasi, itu yang menurut aku lumayan, karena aku udah berapa lama ya, lumayan kalau di narasi ya, per 2020 kayaknya aku udah ikut narasi ekosistem, dan di situ adalah eh, apa ya, batu loncatan aku untuk portofolio gitu dan berkolaborasi dengan banyak orang kayak gitu. Ini beberapa hal yang aku kerjakan saat aku bergabung di narasi ekosistem. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan ini ya, bagaimana cara tahu info ginian gitu. Ya, salah satu jawabannya adalah terhubung tadi gitu. Dengan berteman dengan orang baru atau berkenalan dengan orang baru tadi gitu. Caranya gimana? Kadang saat ngelihat Instagram, dan aku tertarik dengan karya dia, habis itu portofolio dia, proses dia, aku bakalan ungkapin itu menjadi bentuk teks gitu loh, ke dalam bentuk teks gitu. Apa yang ngebuat aku adore atau mengagumi dia misalnya, apa yang ngebuat aku suka sama karya dia, itu aku jelasin dalam bentuk teks gitu. Sehingga ada kebutuhan untuk mereka tuh menjawab gitu. Karena dulu aku mikir, bahkan sekarang tuh masih ada orang yang nge-DM hanya untuk bilang wah keren misalnya kayak gitu, bagus dan lain-lain. Dan menurut aku tidak punya urgensi untuk ngebalas itu gitu, karena bingung sih mau balas apa gitu. Beda halnya kalau misalnya dia bilang kayak, oh ini bikinnya pakai apa misalnya kayak gitu, oh itu prosesnya gimana kayak gitu. Itu menurut aku lebih urgent untuk aku respon kayak gitu. Dan itu sama saat kalian menyapa mereka, usahakan untuk sapaan kalian itu emang sesuatu yang pantas untuk direspon orang gitu, bukan sesuatu yang hanya hai dan halo atau bagus atau muji yang tidak tahu alasan secara jelasnya apa kayak gitu. Termasuk juga aku waktu itu tahu dari Katika kalau ada narasi ekosistem gitu. Aku waktu itu bilang ke dia kalau aku suka sama ilustrasi dia, video lirik yang dia buat waktu pandemi waktu itu. Habis itu aku sering ngobrol dan aku bahkan menawarkan diri untuk, boleh nggak sih kak aku dimentorin sama kakak gitu untuk meriksa gambar aku tuh kurangnya apa, aku harus belajar apa dulu. Karena jujur waktu baru memulai itu aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Kalau katanya Nam Dosan atau drama Korea startup tuh berlayar tanpa peta gitu. Jadi aku nggak ngerti aku sedang ada di mana, dan aku nggak ngerti tujuanku itu ada di sebelah mana gitu. Sehingga aku pada akhirnya nge-DM orang hanya untuk ngasih tahu ke mereka bahwa aku kalau pemula yang perlu aku pelajarin apa sih kak gitu. Dan aku ngasih tahu ke mereka bahwa gambar aku sekarang kayak gini, ini aku sebenarnya udah ada di tahap mana dan yang perlu aku explore selanjutnya apa gitu. Sampai akhirnya sekitar 2-3 tahun gitu aku belajar ikut kelas, baru aku bisa metain kayak, oh ternyata yang aku butuhin pertama adalah mempelajarin ini, dan ini gitu. Makanya salah satu yang aku paparin dari ini tadi adalah salah satu proses yang hasil kesimpulan dari proses yang aku lewatin kayak gitu. Dan yang menurut aku perlu orang awam tahu tuh dari tahap yang mana kayak gitu. Oke, yang ketiga itu email. Ini nggak bakal aku bahas banyak dua terakhir ini karena sebenarnya teknis. Apalagi ini nanti kan ke publikasi ya, dalam artian bakalan di-share di YouTube dan lain-lain. Sehingga aku nggak bisa ngasih lihat sesuatu yang konfidensial gitu. Takut. Jadi aku bakal ngebahas mungkin di masterclass gitu, gimana bentuk misalkan cara kita nge-reach out orang lewat email, gimana proses kita dapetin email-email editor dan lain-lain gitu. Bahkan sama yang terakhir nanti aku mau ngasih tahu gimana sih bentuk surat kerjasama itu yang biasa kita dapat dari klien atau yang kita buat ke klien dan lain-lain. Jadi untuk teknis kayak gitu aku bakalan ngebahasnya nanti di masterclass-nya itu gitu, termasuk
aku berharap nanti di teman-teman yang ikut masterclass lebih aktif untuk berinteraksi, portofolio apa yang bisa teman-teman persiapin, setidaknya nanti aku bisa bantu kalian juga untuk ngepublikasikan portofolio kalian. Pada akhirnya kalian bisa ngebuat portofolionya sendiri dan nge-share di sosial media gitu, sehingga bisa di-tag dan coba didistribusiin gitu supaya orang tahu bahwa kalian itu sedang menawarkan jasa gitu. Karena kayak bingung kalau kalian punya jasa yang ditawarin tapi kalian nggak ngasih tahu orang kalau kalian adalah orang yang bisa ngelakuin itu gitu. Oh tidak, waktunya udah mau habis ya, sorry banget. Menjadi kontributor ini sekilas saja, itu bisa teman-teman pakai, misalnya teman-teman jadi kontributor Canva gitu atau jualan di platform PNG3, Creative Market, Freepik, dan lain-lain. Udah singkat aja. Terakhir, ilustrator nggak cuma tukang gambar tapi storyteller. Itu penting banget. Aku baru menyadarin hal itu gitu. Pada akhirnya hal ini yang ngerubah pola pikir aku bahwa aku harus punya karakter atau style, aku harus punya ini itu dan lain-lain gitu. Aku lupa bahwa ternyata industri ini memandang aku sebagai storyteller, bukan tukang gambar doang gitu. Sehingga tugas aku adalah nyampein apa yang ingin mereka sampaikan ke orang, bukan ngerubah apa yang mereka inginkan menjadi dalam bentuk visual atau gambar, tapi nggak bisa ngomong ke orang si gambar itu gitu. Jadi kurang lebih itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bereksplorasi, lemesin tangan tiap hari dan terus mencari atau terus berusaha kira-kira besok mau ngapain lagi. Udah itu. Terima kasih. Mungkin ini aku udah 17, Kak Dika. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Oke, makasih Mas Adi. Nggak apa-apa, kita akan coba bantu jawab beberapa pertanyaan mungkin ya, yang udah ada di kolom Q&A. Aku bakal bantu untuk bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, nanti Mas Adi tinggal jawab aja. Sebelumnya Mas Adi, aku boleh izin untuk ini ya, share nih. Oke. Jadi Aku Mas Adi stop. boleh stop share dulu. Oke. Aku Oke. sambil coba baca chat ya. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan ada masterclass di tanggal 10 Juni ya, bareng Mas Adi. Jadi teman-teman kalau mau ikutan yang masterclass ini, nanti bakal aku share di kolom chat untuk linknya. Nanti biar teman-teman bisa ikutan langsung gitu, bisa purchase langsung di kolom chat. Ini kelasnya tanggal 10 Juni, masih sekitar 2 mingguan lagi, jadi masih ada waktu. Teman-teman mau purchase hari ini ataupun nanti itu boleh banget. Gitu. Oke, kita masuk ke Q&A ya, Mas Adi, biar aku bantu untuk jawab pertanyaannya. Oke. Ada dari Kalista. Kak, saya mau nanya ke portofolio. Aku ada beberapa karya-karya grafik desain yang ingin aku taruh di portoku selain ilustrator, itu bisa kan? Dan Oh, apakah bisa jadi seorang ilustrator dan grafik designer? Jawabannya udah pasti bisa, tapi tergantung kamu mau buatnya kemana gitu. Jadi sebenarnya portofolio itu dibentuk saat kalian tahu mau ngapain gitu. Misalnya aku udah cuman menyasar pengen kerja sebagai ilustrator, berarti kan aku ngebuat portofolio itu emang full ilustrasi aja. Beda halnya kalau misalnya teman-teman welcome aja untuk jadi graphic designer misalnya kayak gitu. Sehingga kalian preparein gitu. Misalnya ilustrasi atau ilustrator kan juga bisa buat feed Instagram kan gitu. Tapi fitur feed Instagram itu bisa ditawarkan saat kalian ngejadi desainer grafis gitu. Jadi portofolio feed Instagram kalian sebagai ilustrator bisa kalian pakai untuk portofolio desain grafis kayak gitu. Tapi kalau misalkan seandainya yang dicari desain grafis, kalian bisa menyertakan portofolio ilustrasi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngelamar sebagai ilustrator aja, yang dia cari hanya ilustrator, kurang tepat sasaran kalau kalian nyematin desainer grafis itu gitu. Jadi lingkupannya tadi balik ke depan tadi yang aku bilang bahwa desainer grafis itu termasuk ilustrasi, tapi ilustrasi itu tidak bisa menggunakan portofolio desain grafis gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, udah pasti bisa sih. Gitu Kak. Oke, terima kasih Mas Adi. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Kalista tadi. Iya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan dari
Anonymous. Kak, saya niat untuk membuat akun terpisah dari akun pribadi yang khusus buat ilustrasi ya. Saya mau pakai username yang bukan nama asli. Apakah itu efektif atau lebih baik pakai nama asli? Kalau kalian tidak siap dengan diri kalian, ada baiknya nggak apa-apa. Tapi kalau saran dari aku pakai nama asli gitu. Kenapa? Karena itu ngomongin soal branding. Ini sebenarnya pernah terjadi sih. Ada dulu pada saat itu belum marak podcast gitu semua orang, tapi udah bikin podcast. Ada podcast namanya Boker ya kalau nggak salah ya. Kemudian mereka punya masalah dengan publikasi atau bentuk kerjasama gitu karena ada beberapa klien yang menolak bekerja sama-sama mereka karena nama atau branding mereka terkesan kotor gitu, boker. Makanya pada akhirnya mereka rebranding dan ngeubah brand mereka menjadi BKR doang gitu. Walaupun secara konteks sebenarnya singkatan dan enggak, tapi kalau misalnya orang bilang BKR enggak selalu menuju ke boker kan misalnya kayak gitu. Jadi fungsinya tadi ke situ, takutnya gitu kalau misalnya kamu pakai nama pena atau apa dan lain-lain 3 tahun kemudian kalian ngerasa cringe dengan nama itu gitu dan tidak percaya diri untuk pakai username itu lagi, dan saat kalian ganti nama itu sama kayak kalian memperkenalkan nama baru lagi ke orang lain gitu loh. Jadi tidak baik untuk gonta-ganti, tapi saran aku tetap nama pribadi itu adalah yang paling baik. Tapi kalau misalnya kamu confidence dengan nama pena kamu, aku tidak bisa menyalahkan juga sih untuk kamu mulai itu gitu. Karena ada beberapa ilustrator yang emang anonim gitu. Mereka tidak mau identitas mereka terlihat jelas gitu bahwa mereka. Jadi mereka pengen ilustrasi mereka aja yang dinilai, bukan personal mereka kayak gitu. Semoga terjawab. Oke, terima kasih. Semoga terjawab di pertanyaan dari Anonymous. Lanjut ke pertanyaan dari Meisyara. Yang harus dipelajari banget sama pemula buat asah skill gambar menurut pengalaman kakak apa kak? Yang harus dipelajarin banget pertama tadi runutannya sama seperti yang aku jelasin tadi. Kalian kalau disimpulin gitu aku nyebutnya biasanya berkenalan dengan diri sendiri gitu. Jadi kalian tahu kalian itu tuh tipe orang yang eh, produktifnya itu di jam berapa sampai jam berapa, kalian bisa pakai otak kalian tuh di pukul berapa, kalian nggak bisa pakai otak kalian tuh di pukul berapa, supaya kalian bisa nyiasatin nih kayak misalnya dapat project ini kalian produktif di jam 10 malam sampai jam 12 gitu. Jadi kalian setiap jam segitu kumpulin semua data, kumpulin semua sketch kalian gitu sehingga saat di luar jam itu kalian tetap bisa ngerjain project itu tanpa pakai otak kalian. Jadi kayak tinggal coloring misalnya kayak gitu. Sehingga lebih ke manage itu, dan dari kenalan itu tuh banyak outputnya gitu. Tadi kayak misalnya kalian akhirnya tahu warna yang kalian suka itu cenderung yang seperti apa, goresan yang kalian suka itu yang seperti apa gitu. Kalau kalian udah bisa ngedata semua itu akan lebih mudah untuk ke tahap selanjutnya. Misalnya kalian lebih prefer untuk simbolis gitu. Oh, berarti kalian selanjutnya perlu belajar tentang presisi gitu, proporsi badan, gestur gitu. Kemudian setelah gestur udah lumayan paham, kalian bisa belajar tentang coloring atau value kayak gitu. Jadi aku tidak bisa ngasih gambaran besar untuk sekarang kamu harus belajar gestur dulu dan lain-lain sebelum aku tahu kamu sebenarnya lebih nyamannya kayak mana kayak gitu. Jadi selain itu outputnya kalau kamu kenal dengan diri sendiri, kamu lebih mudah juga ngehandle kalau kamu lagi bad mood. Cara ngehandle-nya gimana? Apakah kamu ngegambar? Apakah kamu minum kopi? Apakah kamu tidur gitu? Itu akan lebih mudah kedeteksi kak gitu. Jadi tahapannya sih kurang lebih seperti itu yang Oke, dipelajari. oke. Mantap nih. Terima kasih Mas Adi. Mudah-mudahan Iya, pertanyaan dari Meisyara terjawab. Mas Adi, ini ada pertanyaan yang mungkin ini ya berhubungan sama masa kelas. Besok 10 Juni jam berapa? Pengen lihat portofolio Kak Hadi boleh, pengen tahu cara bikinnya. oh Kalau iya, jamnya mungkin ini ya jam 1, cuman nanti kalau detailnya boleh Mas Adi boleh disampaikan. oke. Kalau kalau untuk materinya mungkin aku tadi sempat eh, bahas sedikit ya. Aku bakalan ngomongin soal semua hal tadi tapi lebih ke teknis dan praktisnya gitu, gimana cara nyusunnya portofolionya tadi, kemudian gimana kita komunikasi sama kliennya, gimana cara kita ngegiring klien supaya setuju dengan
offer dari kita atau harga yang kita pengen misalnya kayak gitu. Habis itu bahkan nentuin harga kita itu gimana, kemudian bentuk surat kerjasama itu gimana gitu. Kurang lebih aku ngebahas hal yang konfidensial seperti itu sih gitu. Kalau jamnya itu sudah kemungkinan pukul berapa Kak? 10 atau jam satuan gitu. Kemungkinan jam 1. Oh iya, tetap jam satuan. Tapi nanti kalau misalnya perubahan kita kasih teman. Oke, kalau misalnya mau lihat portofolio bisa di tautan aku tadi. Nanti aku coba tulis di sini atau nanti aku titip ke Kak Diki deh portofolio. Tapi itu portofolio 2020 bukan yang terbaru sih. Oke itu Kak. Boleh, siap. Oke, siap. Makasih Mas Hadi. Ini pertanyaan tinggal 1, jadi mungkin akan jadi pertanyaan terakhir buat hari ini, teman-teman, karena memang waktunya juga sudah mau habis. Pertanyaan terakhir dari Adelia Anjani. Kak, saya ingin bertanya, kira-kira apabila ingin menjadi ilustrator buku anak, lebih baik harus mengikuti art style yang sedang tren atau tetap memakai art style sendiri ya, Kak? Terima kasih. Itu agak bias sebenarnya art style yang sedang tren itu gimana, karena sebenarnya ilustrasi itu ada bubble-bubble-nya sendiri gitu. Karena anak-anak yang hardcore ya mereka terpapar dengan style yang kayak gitu semua gitu. Walaupun sekarang orang bilang bahwa eranya buku anak ya, sehingga banyak orang yang lihat bahwa oh ilustrasi sekarang diakuisisi sama ilustrator buku anak misalnya kayak gitu. Tapi aku tidak bisa tahu pasti tren yang sedang berlangsung itu apa, walaupun di sosmed kadang di website ada yang ngebahas tren 2023 dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut aku lebih baik dengan art style teman-teman gitu. Sekali lagi aku mau kasih gambaran bahwa buku anak itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang berwarna, sesuatu yang chibi dan lain-lain gitu. Art style seperti apapun, asal kalian punya cara bertutur atau anggap aja kalian adalah storyteller gitu. Jadi asal kalian bisa menyampaikan pesan itu dengan gaya gambar yang seperti apapun, itu bakalan dipakai oleh klien gitu. Jadi nggak harus kalian punya color palette yang merah, kuning, hijau, cerah gitu. Kalau kalian cuma punya warna ungu, habis itu hitam gelap dan lain-lain, itu masih ada peluang untuk menjadi buku anak. Karena tadi itu fungsi ilustrator adalah sebagai media untuk bertutur, bukan untuk ngegambar doang tanpa ngasih pesan ke orang lain sih kayak gitu. Jadi kalau dari aku mending kamu kenalin dulu kamu nyaman gambar kayak mana, dan baru kamu ubah gambar kamu untuk menceritakan apapun bisa gitu. Jadi nggak spesifik di buku anak pun sebenarnya bisa gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi. Dari tadi pertanyaan dari Adelia Anjani mudah-mudahan terjawab. Oke, ini sepertinya sudah di penghujung acara nih teman-teman. Buat teman-teman mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau purchase untuk sertifikat bisa di kolom chat atau nanti juga di grup kita bakal share. Dan buat teman-teman jangan lupa ikutan juga masterclass di tanggal 10 Juni. Barengan Mas Adi lagi kita akan ngebahas lebih detail gitu ya nanti di masterclass ini. Jadi teman-teman bisa purchase juga. Linknya udah di kolom chat, dan kalau misalnya mau purchase-nya nanti bisa cek aja di grup ataupun nanti di link bio-nya Amazing. Oke, kalau gitu aku mau mengucapkan makasih banyak buat Mas Hadi sudah meluangkan waktunya nih dan ilmunya kepada teman-teman. Mungkin Mas Hadi ada pesan-pesan dulu buat teman-teman. Oh iya, aku mau minta maaf aja sih Kak sebenarnya, karena aku banyak memakan waktu sehingga aku tidak nge-spend untuk berkenalan sama teman-teman. Jadi aku belum tahu teman-temannya pada dari mana dan lain-lain. Jadi mungkin nanti bisa nge-reach out di sosial media aja, atau kalau misalnya mau tag di aku langsung tag aja nggak apa-apa untuk ngobrol hal yang lain. Walaupun aku agak slow respon sih di sosmed, tapi nggak apa-apa, itu aman aja. Jadi semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima teman-teman gitu, walaupun itu semua bukan kepastian untuk teman-teman harus ikutin ya, tapi bisa jadi referensi dan opsi kalau teman-teman mau jadi ilustrator itu gimana gitu. Jadi mungkin itu aja sih Kak, makasih banyak juga buat Kak Dika. Oke, sama-sama Mas Hadi. Makasih banyak nih buat teman-teman juga ya yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari Mas Hadi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Hadi di hadi_swardoyo, dan mungkin ada sosial media lain, Mas Hadi? Nggak usah, di TikTok itu aja. Mungkin? Ada sih, tapi jangan. Itu aja. Iya. Oke.
Oke, kalau gitu di Instagram aja jangan lupa di follow. Nanti juga kalau misalnya mau share Instastory boleh ya teman-teman. Nanti tag Amazing, jangan lupa sama tag Mas Hadi juga. Oke deh, kalau Oke. gitu aku tutup untuk sesi siang hari ini. Makasih banyak teman-teman. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di masterclass dan jangan lupa untuk stay tune terus bareng Amazing Academy. Oke, Ya. aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Wah.